emang. Battle Mancing Mania Strike Back kali ini saya gelar di Laut Selatan Pulau Sumbawa, tepatnya di daerah Rontu, Bima. Hari ini saya lagi ada di Bima, tepatnya di Laut Selatan Bima. Hari ini kita mau battle sama dua pemancing dari daerahnya masing-masing. Jadi ada di sana ada Bang Aji sama Bang Dian dari Sumbawa. Nah, di sini ada tim Bimanya. Jadi ada Mas Yudi, perwakilan Bima. Terus berhubung teman-teman pada sibuk semua, jadi saya ikut ke Bima. Jadi saya ikut tim tuan rumah Bima. Cuaca yang cukup berangin membuat saya lebih percaya diri karena biasanya ikan lebih agresif dalam menyambar umpan. Benar saja, umpan metal jig saya menjadi yang pertama dimakan ikan. Fish on! Ini baru turun langsung dimakan nih. Nggak terlalu besar sih, tapi ya lumayan lah. Ada sambaran, berarti ada ikannya di sini. Spotnya bagus berarti. Perlawanan tenaga ikan saya rasakan tidak cukup kuat, membuat saya penasaran dengan jenis ikan yang terperdaya umpan. Apa nih, Bang? Pakul nggak, Bang? Astagfirullah. Ikan enak, Bang. Sontak suara-suara ejekan langsung terdengar di telinga saya karena trigger fish memang bukan ikan target untuk sport fishing. Ya elah Bang, ngapain ikan itu dinaikin Bang? Ikan jelek Bang, nggak masuk dalam hitungan. Ini tanda, Bang, kalau di bawah tuh karangnya bagus, Bang. Buktinya dapat ikan karang saya. Oke, pancingan yang strike back. Mantap. Sepertinya tim Sumbawa semakin semangat nih memancing di haluan kapal. Mereka sangat berambisi mengalahkan tim saya. Fish on! Dian terus memompa jorannya dengan penuh semangat. Tampaknya dia sedang menghadapi ikan besar yang memakan umpan timah miliknya. Dengan tubuhnya yang cukup besar, sepertinya akan mudah buat Dian untuk mengalahkan perlawanan ikan. Gendang perang pun langsung ditabuh oleh Dian. Kap merah kalep-kaler, Roida menang. Ya sudah dipastikan menang kita ini. Mantap, kalep-kaler, kalep-kaler. Seekor ikan kakap merah berukuran lumayan besar akhirnya bisa membuat Dian tersenyum. Selain memiliki warna merah yang cantik, ikan satu ini juga terkenal dengan rasa dagingnya yang enak dengan tekstur lembut. Eits, tenang dulu Mas Bro, battle baru mulai. Masih banyak waktu untuk membalikan keadaan. Oh Bang Cepi. Jangan deh. Bang Cepi ya. Nah, jangan deh. Aida, jangan deh tae. Nelo ke Irae. Bagaimana di belakang ini mancing apa tidur nih? Belakang lagi cuci-cuci jig Aida. Bersihin jig ini. Mantap, mantap. Sama ngetes kedalaman dalam berapa sih? Mantap, mantap. Berniat membalas, saya dan Yudi pun tidak kenal lelah memainkan metal jig di dalam air. Hasilnya, fish on! Ya, strike! Woi! Oh. Umpan timah seberat 300 gram milik Yudi berhasil disambar di dasar laut. Menggunakan joran dan reel jenis overhead, pengusaha garam satu ini terus mengayunkan jorannya agar lebih mudah untuk menaikkan ikan. Tidak membutuhkan waktu lama, seekor ikan kurisi atau lebih dikenal dengan sebutan angoli berhasil dinaikkan oleh Yudi. Mancing mana? Strike back. Mantap.
Ini angoli, salah satu ikan favoritnya pemancing buat istri-istrinya. Ya. Karena ini ikan enak rasanya. Ya. Laut selatan Pulau Sumbawa, lebih tepatnya di daerah Rontu, Bima, memang menjadi salah satu favorit para pemancing jigging. Jarangnya nelayan membuat keberadaan ikan di sini lebih terjaga. Masyarakat pesisir di sini lebih memilih mengambil rumput laut atau gose. Gose diambil dari dalam laut lalu dikeringkan. Setiap harinya, rumput ini akan diambil oleh pengepul dan akan mengekspornya ke luar negeri. Cuaca tahun ini memang sulit untuk diprediksi. Di Bima sendiri, jika harusnya sudah bukan musim angin dan sangat bersahabat untuk memancing, tapi tidak dengan tahun ini. Tiupan angin yang cukup kencang membuat air laut cukup berombak, bahkan tidak jarang sampai masuk ke dalam kapal. Wah, kalau seperti ini harus ekstra waspada dan hati-hati ya strike back mania. Cuaca yang kurang mendukung tidak menjadi kendala bagi tim Sumbawa. Umpan metal jig kembali diturunkan dan dimainkan untuk mendapatkan ikan. Fish on! Dian kembali memainkan aksinya. Jual beli tarikan terjadi kali ini. Seakan ingin cepat menaikkan ikan, Dian benar-benar tidak memberi ruang pada ikan untuk mencoba melepaskan diri. Tidak menunggu lama, bayangan seekor ikan kurisi muncul di permukaan laut dan sudah mengalami dekompresi. Meskipun hidup di dasar karang, namun ekornya yang bercabang dua menandakan kalau kurisi juga memiliki kemampuan berenang yang cepat. Mancing mania strike back, mantap. Yang belakang giliran masak ya. Mantap. Tidak terasa matahari sudah berada di atas kepala. Perut pun mulai terasa kosong. Kedua tim sepakat untuk mencari tempat yang lebih teduh agar dapat beristirahat. Walaupun sudah mencari tempat teduh, namun kapal tetap bergoncang akibat terpaan angin yang sangat kuat. Kedua tim pun akhirnya tidak bisa mengolah ikan untuk dimakan. Beruntung, sang kapten kapal dibawakan bekal oleh sang istri. Ini angin kencang banget ya, jadi kita merapat dulu, masuk agak ke teluk sedikit buat makan siang. Kebetulan tadi Bang Mastur pagi istrinya bawain kita makanan, karena tahu kayaknya nggak bisa masak di kapal karena anginnya kencang banget. Langsung makan. Wah, memang ya, kalau lagi lapar, makan apapun memang terasa nikmat. Ikan gulai pun langsung diserbu oleh para peserta battle, termasuk saya. Cuaca yang cukup ekstrim membuat battle di Laut Selatan Bima kali ini cukup menguras tenaga. Setelah selesai melahap makan siang, kapal kembali bergeser untuk mencari spot battle. Umpan metal jig kembali diturunkan oleh seluruh peserta, termasuk saya. Fish on! Dewi Keberuntungan sepertinya mulai menyayangi saya lagi nih strike back mania. Tidak adanya perlawanan berarti sepertinya bukan ikan besar yang menyambar umpan saya. Benar saja, dengan mudah seekor ikan kerapu saya paksa naik ke atas kapal. Aduh. Kita cari mama-mamanya kerapu biasa di sini. Spotnya amberjack atau ruby ya. Tapi nggak tahu kenapa banyak banget. Banyak banget kerapu naik hari ini, nggak tahu kenapa. Mancing mana strike back. Mantap. Battle fishing kembali berlanjut strike back mania.
Sepertinya harapan kami agar cuaca segera membaik belum juga terkabul. Angin tetap bertiup kencang membuat kapal cukup goyang. Umpan kembali diturunkan. Fish on! Strike! Harapan saya mendapatkan sambaran ikan besar sepertinya terwujud. Kuatnya tarikan ikan membuat saya tidak mampu menahan tali PE yang keluar deras dari spool reel. Dia tarik lagi. Saya benar-benar dibuat kewalahan oleh tarikan ikan. Beberapa kali Mastur mengarahkan kapal supaya saya mudah menghadapi pertarungan dengan ikan. Kita mancing di kedalaman 100 meter ya. Jadi saya lagi ngulur, lagi ngejatuhin umpan, tiba-tiba disamber di tengah. Kita nggak tahu ikan apa. Tali saya langsung keluar banyak sampai ratusan meter. Nih kita nggak tahu nih ikannya apa nih. Kita mau coba naikin. Sayang sekali, ketika ikan mulai bisa dikendalikan, tali pancing saya malah terputus. Rasa kecewa jelas tidak bisa saya sembunyikan lagi strike back mania. Putus di leader. Wih sayang banget. Kita nggak tahu ikannya apa. Entah tracer, entah kerapu, entah dokter, kita nggak tahu karena putus, lepas. Mancing mania strike back, mantap. Sulitnya mendapatkan posisi yang nyaman ketika menerapkan teknik popping membuat peserta battle sepakat untuk kembali mengaplikasikan teknik jigging. Tidak membutuhkan waktu lama, umpan metal jig dari tim Sumbawa kembali membuahkan hasil. Fish on! Strike! Yes! Kali ini giliran Aji yang memainkan perannya di haluan kapal. Bukan hanya Aji, ternyata Dian juga mendapatkan sambaran. Double strike! Melihat gayanya menaikkan ikan, sepertinya bukan ikan besar yang sedang dihadapi oleh keduanya. Benar saja, seekor kerapu berhasil Aji naikkan ke atas kapal. Saat ingin mengejek tim saya, ikan Dian malah terlepas. Kayaknya tim yang dari... Aduh! Apa tah? Ocel. Makanya jangan sombong dulu Bro Dian. Spontan saya pun langsung membuat peraturan baru. Dapat apa Bang Ji? Dapat kerapu. Oke, mulai sekarang kalau dapat kerapu poin minus 10 ya. Gerawa. Saking kagetnya dengan peraturan baru yang saya buat, ikan kerapu milik Aji pun sempat terjatuh di laut. Spontan Aji pun langsung sigap mengambilnya. Bapaknya kerapu jago ngambil kerapu. Nah, ini jadi kita Hitung kerapu ikan buat makan. Ikan buat makan udah banyak. minus 10 Bang. Ya, kalau kerapu minus 10. Bercanda ya Bang Aji? Strike. Silih berganti ikan-ikan penghuni laut selatan Bima berhasil dinaikkan. Namun sayang belum masuk kategori ukuran ikan target pada battle mancing mania strike back kali ini. Kacau. Barah. Salah satu ciri khasnya laut selatan nih. Jadi kalau misalnya nggak angin kencang karena ada ombaknya, alunnya juga tetap besar. Dan agak jarang. Beberapa kali mungkin ada waktunya selatan flat ya. Tapi itu susah banget kita ketemu ya. Pasti kalaupun nggak angin, dia akan ada alun besar. Karena emang kita langsung berhadapan sama samudra ya.
di selatan Indonesia itu. Jadi emang udah nggak ada lagi pulau-pulau yang nutup, jadi langsung kena anginnya. Laut-laut di Indonesia bagian selatan dan barat memang terkenal lebih menyeramkan dalam hal gelombang jika dibandingkan dengan laut utara. Ya, Samudra Hindia memang terkenal dengan keganasan ombaknya yang sulit untuk diprediksi kedatangannya. Terlebih lagi jika sudah masuk musim angin barat yang biasanya datang di akhir tahun. Selain itu, angin muson dari arah benua Australia juga masih belum berakhir, sehingga sering terjadi benturan antara angin dari dua arah yang berlawanan. Cuaca yang semakin tidak menentu membuat kedua tim sepakat untuk menyudahi battle fishing hari pertama. Bagaimanakah kelanjutan dari battle di Laut Bima kali ini? Sesaat lagi, tetap di Trans 7. Keseruan duel telah terjadi di awal battle. Kuatnya tiupan angin, serta tingginya ombak membuat tingkat kesulitan battle semakin bertambah. Ikan-ikan penghuni karang dasar pun menghiasi parade strike peserta battle di hari pertama. Kira-kira tim manakah yang akan memenangkan trofi Mancing Mania Strike Back kali ini? Mancing Mania Strike Back, mantap! Hasil yang kurang maksimal di spot jigging membuat saya memutuskan untuk melanjutkan battle fishing kedua tim di spot popping. Beberapa kali melempar, sepertinya tidak ada ikan yang mau menyebar umpan. Hal ini sangat berbeda dengan ketika saya pertama kali melakukan popping di laut ini. Tidak perlu melempar berkali-kali, umpan popper langsung disambar sang predator. Fish on! Memakan umpan di permukaan jelas ini salah satu ciri dari salah satu predator karang dangkal, yaitu Giant Trevally. Menggunakan piranti popping kelas berat, saya cukup percaya diri untuk meladeni perlawanan tenaga ikan. Gila di sini, spotnya mantap banget. Keluar sedikit kita bisa jigging, dalam ke dekat batu sedikit langsung popping. Jigging tuh lumayan besar. Kekuatan tarikan ikan ini menjadi salah satu favorit ikan target pemancing sport fishing. Giant Trevally atau yang lebih dikenal dengan nama bobara pada masyarakat Indonesia Timur merupakan jenis ikan teritorial. Pertumbuhan ikan ini sangatlah lambat. Untuk bertambah panjang 1 cm saja yang memerlukan waktu hingga 1 tahun. Ini dia, Giant Trevally. Emang kayaknya Giant Trevally ini sahabat setia saya kemana-mana. Saya mancing pasti dia ada. Saya mau rilis nih, biar semakin banyak Giant Trevally di Indonesia. Mancing Mania, mantap! Bukan hanya di spot selatan Bima saja Strike Back Mania. Saya pun juga pernah bertarung melawan kuatnya tenaga kue gerong di perairan Sabu, Nusa Tenggara Timur. Setelah beberapa kali memompa joran dan menarik umpan, kemarahan sang predator pun akhirnya saya dapatkan. Fish on! Dari karakter perlawanannya, saya sangat yakin seekor Giant Trevally lah yang sedang bertarung. Bayangan ikan sudah mulai terlihat dari atas perahu. Bahkan seorang ABK harus berdiri di sisi luar perahu untuk membantu menaikkan ikan. Mantap! Oh iya, lama banget sakit pinggang. Hai.
Semakin sulitnya menemukan ikan GT dengan teknik popping, menandakan kalau keberadaannya memang semakin sedikit. Habitat yang mulai terganggu serta seringnya menaikkan ikan-ikan GT berukuran kecil tanpa dilepas liarkan lagi, menjadi beberapa alasan kenapa ikan besar semakin sulit didapatkan. Kita coba rilis ya. Sorry bang. Ayo Pit. Harus bisa. Gila, apa ini? Di perairan Kaimana, Papua Barat, saya juga pernah dibuat kewalahan oleh tarikan ikan predator karang satu ini. Ampun Pak. Udah lama nggak popping Pak. Kekuatan tenaga tarikan ikan kontan langsung saya rasakan pada hook up pertama. Awas, kesimbangan. Jo, GT-nya udah kelihatan Jo. Menghadapi perlawanan di arus yang kuat membuat tenaga saya benar-benar terkuras. Ikan benar-benar sulit untuk dibuat menyerah. Sensasi melawan tenaga ikan petarung seperti Giant Trevally benar-benar membuat saya kangen. Semoga saja saya masih bisa merasakan nikmatnya pertarungan melawan tenaga GT menggunakan teknik popping. Angin dan gelombang yang tidak kunjung berhenti membuat kami sepakat untuk menyudahi battle di Laut Selatan Bima kali ini. Bagaimanapun juga, keselamatan tetap harus diutamakan ya Strike Back Mania. Mancing Mania Strike Back, mantap! Inilah saat yang ditunggu-tunggu oleh para peserta battle. Kira-kira siapa ya pemenang battle Mancing Mania Strike Back kali ini? Bang, udah. Iya, Bang. Diam. Sabar, Bang. Apa? Mana apa? Iyalah. Udah selesai, Bang. Udah. Oke, ini berhubung set ikut jadi peserta sama tim Bima, jadi peserta, jadi pemenangnya bisa diserahkan sama kameramen deh, ya. Oke, dan pemenangnya adalah tim Bawa menang. Seperti biasa, ada hukuman untuk yang kalah. Wah, sudah lelah kena ombak, angin dan badai, saya masih harus membawa alat pancing yang cukup berat ini menuju mobil. Aduh, nasib. Masih penasaran dengan hasil ikan di sini, saya pun mencoba ikut nelayan di daerah Padak, Sumbawa untuk mencari ikan. Besarnya angin dan ombak di tengah laut membuat Pak Anto mengajak saya untuk mencari ikan di bagian muara-muara sungai. Jika di laut sedang sulit mendapatkan ikan, kira-kira di muara sungai sulit juga nggak ya untuk mendapatkan ikan? Jadi hari ini saya sama Pak Anto nih, saya mau ikut Pak Anto buat ngejala ikan. Kita mau ngejaring ikan Pak ya? Ya, Kita mau ngejaring ikan. Jala ikan, tapi karena cuaca di laut besar, kenceng angin, jadi kita ngejaringnya di sungai ya Pak, di muara. Setelah mendapatkan tempat yang bagus untuk menjaring, Pak Anto langsung mematikan mesin dan mulai menurunkan jaring. Saya pun membagi tugas dengan Bapak Anto. Kalau saya yang melepaskan jaring, bisa-bisa jaringnya malah rusak karena tersangkut. Ini alternatifnya Pak Anto kalau misalnya nelayan kalau lautnya hancur, nggak bisa ke laut, jaringnya di sini. Ya. Jaring dengan panjang ratusan meter ini tidak dibentangkan semua, melainkan secukupnya.
Kini tinggal menggiring ikan ke arah jaring dengan cara memukul-mukul air. Cara ini harus dilakukan dengan masuk ke dalam air ya. Ini sih seru banget nih. Ini kayak main-main banget, jadi kayak main-main anak-anak banget. Jadi sambil berenang-berenang, mukul-mukul air biar ngegiring ikannya masuk Ya. ke ini apa ya, ke jaring. ke jaringnya. Setelah naik ke kapal, waktunya menarik jaring dan mengumpulkan ikan. Selain ikan, ternyata ada beberapa hewan air lainnya yang terjebak di jaring. Bahkan tidak jarang hewan berbahaya seperti ular juga ikut terjaring. Satu demi satu ikan dikumpulkan dalam wadah ember. Nih, ikan ada macam-macam ternyata. Jadi emang nggak sekali, biasanya beberapa kali Panto ngejaring. Terus hasilnya kalau banyak dijual, kalau sedikit cuman buat makan keluarganya aja. Ternyata memang tidak mudah bagi nelayan tradisional untuk mendapatkan ikan. Makanya kalau bisa jangan ditawar ya ketika membeli ikan. Sebenarnya saya juga pernah merasakan cuaca kurang bagus saat mengikuti para nelayan mencari ikan di laut. Di Situbondo, Jawa Timur, saya mengikuti nelayan menggunakan perahu yang diberi nama Ijo-Ijo. Laut Situbondo yang terletak antara Pulau Jawa dan Madura ternyata menjadi lintasan favorit ikan-ikan pelagis seperti tenggiri dan keluarga tuna kecil. Untuk memantau pergerakan ikan pelagis yang dinamis, Ijo-Ijo memiliki tempat pengamatan ikan yang disebut pantauan. Biasanya yang duduk di pantauan adalah kapten kapal atau nelayan senior yang mempunyai mata yang jeli dalam mengawasi keberadaan ikan. Setelah melihat gerombolan ikan, kegiatan menjaring pun dimulai. Jaring dengan panjang lebih dari 200 meter dengan kedalaman 30 meter langsung diturunkan ke laut. Tanpa diberi perintah, ABK sudah tahu tugasnya masing-masing. Mulai dari melompat untuk menggiring ikan masuk hingga mengatur jaring agar tidak kusut dan menyangkut. Selama jaring diturunkan, kapal bergerak memutari ikan dengan cepat. Ini dilakukan agar ikan tidak keluar dari jaring. Tidak lengkap rasanya kalau saya tidak ikut melompat dari kapal untuk menggiring ikan masuk ke dalam jaring. Walau ada sedikit rasa khawatir, tapi setelah nyebur ke air, rasanya seperti main-main berenang bebas di lautan. Selain melompat, memukul-mukulkan kayu ke dalam air juga merupakan salah satu cara untuk menggiring ikan. Suara yang ditimbulkan tongkat pemukul akan membuat ikan berenang berbalik menuju jaring. Strike back mania, kekompakan dan kerjasama adalah kunci utama dalam teknik menjaring ikan seperti ini. Akhirnya, inilah harapan semua nelayan dan ABK yang ikut. Ikan-ikan hasil menjaring langsung masuk ke wadah penampungan di kapal. Mantap! Jadi ternyata emang nelayan-nelayan ini, teman-teman nelayan ini emang bener-bener solidaritasnya tinggi banget. Dia ada yang narik ikan, krunya kayaknya kurang, mereka dari seberang udah langsung lompat-lompat, untuk membantu sesamanya. Tapi mereka dapat imbalan juga, jadi hasilnya nggak semua dimasukin ke kapal, tapi ada beberapa yang dibawa buat ke kapalnya mereka. Mantap, capek. Kegiatan menjaring biasanya dilakukan beberapa kali selama gerombolan ikan masih terlihat di permukaan. Jika dirasa sudah cukup atau cuaca mulai kurang bersahabat, kapal langsung putar haluan dan bergerak pulang. Walau cuaca kurang bersahabat, ternyata hasil yang didapat cukup memuaskan. Mantap! Akhirnya beres juga nih. Tapi dari sini kita mau penimbangan, jadi ada penimbangannya di darat. Kita mau sana. Ternyata mau capek banget. Jangan anggap sepele nelayan. Kerjaannya keras, nantang badai, ikannya berat. Pokoknya mantap lah pokoknya.
Biasanya di tempat penimbangan sudah banyak pembeli yang menunggu. Tidak sia-sia perjuangan nelayan jika langsung membuahkan hasil seperti ini. Mantap! Tidak semua ikan dibawa keluar daerah Jawa Timur. Di Banyuwangi, ikan hasil tangkapan nelayan juga diolah menjadi ikan pindang. Mau tahu prosesnya seperti apa? Ini kalau misalnya di daerah saya nih di Jakarta, ikan pindangnya, atau kalau kita biasanya nyebutnya ikan cuek yang pakai besek-besek kayak gini. Nggak sebesar-besar ini, ikannya kecil-kecil. Tapi di sini ternyata ikannya besar-besar. Bahkan ada sampai yang 3 kiloan satu besek ini. Wow, mantap kan? Awalnya ikan dipilih dan ditempatkan di anyaman bambu yang disebut besek. Setelah itu ikan dimasukkan ke dalam rebusan air yang sudah diberi garam untuk proses pengawetan. Merebusnya harus hati-hati ya, karena panas sekali. Kalau misalnya udah selesai dipindang gini nih, bisa cuma digoreng, terus diaduk pakai nasi hangat, itu rasanya nikmat banget. Beuh. Setelah direbus selama 2 jam, ikan pindang langsung ditiriskan dan siap untuk dikirim ke konsumen. Nih kalau udah digini nih, biasanya ikannya lebih awet ya Pak? Iya. Jadi siap dimasak kapan aja. Ikan-ikan ini akan dikirim ke daerah-daerah sekitar Banyuwangi hingga Surabaya. Harganya pun variatif tergantung besar kecilnya ukuran ikan. Ratusan ikan pindang dapat dihasilkan di pabrik home industri seperti ini. Nih, asapnya emang banyak banget nih tempat ini. Nih, yang udah matang, ya Mas ya? Ini boleh dimakan langsung Mas ya? Boleh. Biasanya sih tetap diproses, goreng, atau biasanya dibumbu cabe Mas ya? Pokoknya dijadiin masakan lah, tapi sebenarnya gini aja udah bisa dimakan nih. Ini bisa coba makan. Agak asin Pak. Rasanya emang agak asin karena kan tadi direbusnya pakai air garam. Tapi ini juga enak nih kalau pakai nasi hangat. Ya Mas ya, sama sambal. Lapar saya jadinya.